Yang menjadi permasalahan, Ustaz, nopo saya alhamdulillah rumah saya mepet Masjid Ukhuwah Islamiyah, Ustaz. Terus saya itu saat pembentukan panitia kurban itu belum dapat rezeki. Kok ternyata sudah jangkep berapa sapi, misalkan 5 sapi. Kalau 5 sapi dibagi 7 kali 7 per sapinya 7, berarti berapa orang, Pak? 35 orang. Kok kemudian Ustadz dilala 1 atau 2 hari saya baru dapat rezeki, Ustadz. Saya baru bisa bayar iuran kurban. Saya ke takmir Masjid Ukhuwah Islamiyah, Pak, saya dapat rezeki, saya tak melok urun Pak. Rezeki saya ini cukupnya hanya untuk iuran sapi, untuk beli kambing 1 kurang, Pak. Kalau sudah hari H-1, H-2, H-1 itu kan harga kambing kan mahal itu, Pak. Lebih mahal daripada iuran di masjid itu kadang-kadang. Terus saya dijawab, Pak Ustadz, sama panitia kurban Ukhuwah Islamiyah, Ustadz, ya kenapa? Oh, enggak bisa, Pak. Di sini sudah jangkep, Pak. Sudah pas masing-masing sapi 7 orang. Wes sampean golek masjid liya ae. Terjadi problem seperti itu? Terjadi. Padahal dalam konteks kurban udhiyah boleh lebih dari 7. Yang tidak boleh itu adalah hadyu dan dam. Inilah kesalahpahaman kita memahami kurban udhiyah dengan pemahaman hadyu dan dam. Malah Rasulullah pernah menyembelih 1 ekor kambing untuk lebih dari 7 orang. Wong atas nama keluarga. Ngoten lho, Pak. Jadi ya enggak apa-apa. Misalkan 1 sapi, kemudian iurannya mriki pinten? 3 juta. Nah. Terus kemudian ketambahan 3 orang menjadi 30 juta. Kalau 30 juta berarti bisa beli sapi yang lebih besar. Maslahatnya lebih baik. Toh juga mempermudah orang untuk melaksanakan kurban. Lah kalau ditolak suruh cari sendiri masjid yang lain, itu kan kita menyulitkan orang untuk melaksanakan kurban. Masih protes nang panitia. Nah, itu begitu. Loh, Ustaz, kalau begitu Ustaz, nek ngono digawe 1 jutaan ae. Kalau 1 jutaan ada jamaah masjid 50 orang. Kalau 1 juta kali 50 terkumpul uang 50 juta, dibelikan limosin. Enggak tahu dapat dari itu, Pak? Bisa enggak? Dagingnya lebih besar. Mata. Boleh, monggo. Karena ini konteksnya iya. Ustadz sudah kadung wisan, Ustadz. Kita adat istiadatnya di sini itu 1 sapi 7 orang. Ya enggak apa-apa kalau sudah kadung terlanjur adatnya begitu. Tapi ketika ada tambahan orang jangan ditolak. Ngoten lho, enggak apa-apa diterima. Yang penting hitungan teknis bisa. Lagi, ini soal teknis ini, bukan soal fikih. Ustaz, sebenarnya itu Ustaz, ada ndak hadis yang menyatakan iurannya kudu 3 juta? Jawabannya ada, Bang. Lho nggih ta? Iya, tapi hadis riwayat takmir.
bukan hadis riwayat Bukhari. Lah soal 3 juta, 3,5, 4 juta itu kan kemampuan masing-masing jamaah toh. Monggo. Tidak ada masalah. Itu hadis riwayat panitia kurban. Lagi, ini saya ngomong problem teknis saja di lapangan. Ustadz, katanya sohibul kurban itu dapat 1/3 bagian dari hewan kurban. Saya dapat hadisnya itu hadis riwayat Ahmad napa Tirmidzi, tapi itu bukan hadis sahih Pak, ternyata hadis hasan. Hadis hasan. Pokoknya gejalanya itu kalau tidak sesuai syariat akhirnya muncul masalah Pak. Sering terjadi akhirnya nopo sohibul kurban datang langsung jupoi, parune dijupuk, atine dijupuk, sempole dijupuk. Lah nek dijupuki kabeh sama sohibul kurban, mayoran ae Pak, jangan kurban Pak. Enak wis mayoran. Dipanggang kabeh. Meleno wis mari di sate wis enak wis. Ka usah ditung mayo. Bahasa Mbak Anggil mayoran itu ya. Lupa saya. Mayoran itu pesta Pak, pesta. Oh. Pun. Kalau udhiyah enggak apa-apa. Tapi jangan macam-macam ketika dam dan hadyu. Kalau dam dan hadyu ini Pak, pangapunten, kulit saja enggak boleh dijual Pak. Harus betul-betul didistribusikan. Lah ini kemudian ada yang salah paham, ada yang ngotot gak boleh dijual, haram kulit dijual. Misalkan kalau kurban udhiyah, lunda keharaman memperjualbelikan itu muncul kepada hadyu dan dam. Kalau udhiyah misalkan untuk biaya operasional kulitnya dijual, untuk bayari jagal, tukang jagal yang nyembelih. Ngoten Pak. Ndak apa-apa. Itu kurban udhiyah, bukan dam dan hadyu. Lagi, Ustadz, katanya kemudian pangapunten sebelum berkurban itu tidak boleh potong kuku, potong rambut. Jenengan baca surah Al-Baqarah tadi itu. Hatta yablughul hadyu mahillah. Larangan menyembelih, larangan potong kuku dan potong rambut itu salah satu muharramatil ihram. Larangan ketika kita sedang berihram. Tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku. Maka konteksnya itu yang larangan potong kuku, potong rambut, tidak perlu hadis, langsung Quran, jelas sekali adalah kurban hadyu dan dah. Nah kita nanti yang tanggal 27 akan melaksanakan sholat id atau kurban. Itu kemudian sebelum kurban ya tidak apa-apa Pak, potong kuku, potong rambut. Apalagi kemudian kesunahan di hari Jumat untuk potong kuku dan rambut. Bon, sebelum jenengan tanya, saya jawab dulu. Ustaz, saya ingin berkorban untuk bapak saya yang sudah wafat, untuk orang yang sudah meninggal. Bapak, kurban ini salah satu ibadah yang mukallafnya diperuntukkan bagi orang yang masih hidup. Ngoten. Jenengan pangapunten, untuk orang yang sudah wafat sudah tidak berlaku, expired. Ada kemungkinan orang yang sudah wafat ini kecangking, ada. Bagaimana berkorban atas nama keluarga yang pernah dicontohkan oleh Rasul? Rasul pernah berkorban atas nama keluarga beliau. Mata. Terus kemudian istri beliau yang bernama Siti Khadijah kecangking, yang waktu itu sudah wafat. Anak beliau yang bernama Ibrahim yang sudah wafat juga
kecangking karena atas nama keluarga. Misal di sini jenengan punya rezeki, Ustaz, Pak, Bapak jenengan misalkan Bapak Joni namanya, Haji Muhammad Joni. Jenengan namanya Santoso. Ini atas nama siapa, Pak? Atas nama keluarga Bapak Haji Muhammad Joni, Bapak saya. Oh, ini berarti sekeluarga semuanya, nggih. Boleh begitu? Boleh. Nah, itu baru yang wafat kecangking. Tapi atas nama keluarga, kolektif, bukan individu. Boleh enggak begitu? Kalau hadiu dan dam enggak boleh. Ini saya ngomong konteksnya udhiyah. Kalau khususon Bapak Haji Joni enggak bisa. Sudah wafat hari ini. Baik. Terus kemudian sebelum jenengan tanya, saya jawab dulu lagi. Ustadz, apa? Sedikit lagi nggih, bentar. Lanjut. Ustadz, ini ketika menyembelih, apakah sohibul kurbannya itu harus dihadirkan? Disebutkan. Disebutkan. Ini kurban atas nama fulan bin fulan bisa Pak ping 7 ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tres. Itu hanya dalam konteks hadiu dan kenapa kok disebutkan? Karena mukallafnya individu. Kalau dalam konteks udhiyah tidak. Ya udah langsung sapi bismillahirrahmanirrahim, tres. Kambing bismillahirrahmanirrahim, tres. Itu kalau udhiyah. Menyebutkan nama sohibul kurban sebelum penyembelian hanya berlaku ketika dalam konsep kurban hadiu dan dam. Nah, inilah kesalahkaprahan kita, pangapunten, pemahaman hadiu dan dam dimasukkan, disamakan kepada udhiyah, padahal berbeda. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.